Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke materi integral tertentu atau finite integral. Jadi sudah dipastikan integral ini adalah hanya satu jawab. Ya, finite tertentu. Seperti apa sih integral tertentu? Kita lihat teorinya. Oke, jadi ketika kita menjelaskan tentang integral tidak tentu, ternyata Y itu adalah sigma atau jumlah dari segmen-segmen delta Y atau DY. Bagaimana dengan DX gitu kan? Itu yang kata kita tinjau. Jadi persoalan yang kita akan monitor adalah Y sama dengan integral dari F kecil X dx gitu ya. Yang kalau kita hitung secara langsung, itu akan kita mendapatkan integral tidak tentu, gitu kan. Nah, sekarang maknanya f(x)(dy) seperti apa? Ya, karena kalau maknanya y integral dy sudah kita terangkan sebelumnya, perjumlahan sehingga menghasilkan y. Kalau f(x) dx apa? Gitu ya. Oke. Oke, kita lihat lagi seperti gambar sebelumnya. Ya, jadi gambarnya itu ada sumbu x, kemudian sumbu y, lalu ada kurva seperti ini ya, gitu ya. Oke, kemudian di sini ada X, lalu di sini Y gitu kan, lalu kita bagi 4 segmen, gitu ya. Oke, ya, jadi ini adalah delta X1, ini delta X2, delta X3, ya, delta X4 sama dengan X ya. Oke, nah sekarang kita perhatikan fx dx ya. Jadi kalau misalkan X-nya di sini, ya eh, di sini ya, di sini. Ini fx tambah delta x ya, dikalikan dx, itu sebenarnya luas ini, Kang. Ya kan? Ini adalah fx fx kali delta x untuk segmen sini. Ini juga sama. Jadi ketika di sini delta x2 berarti nah adalah f delta x2 kali delta x gitu kan. Oke, jadi yang berikutnya sama ya. Ternyata fx delta x itu adalah luas ya. Luas yang dibangun antara kurva x, kurva fx maksudnya, dengan x gitu kan. Nah, jadi kita bisa melihat perbedaan antara, jadi kan asalnya kan begini ya, asalnya itu kan dy kemudian fx dx gitu kan, asalnya itu kan. Ya mulanya begini sih, y fx gitu kan, udah gitu nanti dy dx gitu kan, sama dengan ini f-nya besar ya, f besar ya, f besar. Diturunkan menjadi f kecil ya. Jadi kalau eh, fx besar punya turunan f kecil gitu kan. Ini turunannya. Jadi kita f besar turunkan kan jadi f kecil kan. Nah, gitu ya. Nah, sehingga dy sama sorry dy sama dengan fx dx. Ininya pindah kemari ya. Iya kan? Sama dengan inilah. Oke. Nah, ketika kita jumlahkan, jadi ini adalah sigma dy, ini jumlah ya, S itu sigma, sama dengan gini juga. Jadi ini sigma jumlah, ini juga jumlah. Jadi ini adalah sigma, ini juga sigma, namanya sigma ya. Ini lebih halus ya. Ini
integral jumlah ke-1, ke-2, ke-3, ke-4. Kalau ini halus banget, tapi sama-sama jumlah sigma. Jadi kalau kita jumlahkan secara segmen, ini kita jumlahkan secara segmen, ya kan? Nah, kalau sigma dari D ya keluar Y, ya kan? Keluar Y. Lalu yang ini apa artinya gitu kan? Kalau ini kita jumlahkan itu keluarnya Y, gitu kan? Nah, kalau ini dijumlahkan jadi apa gitu kan? Nah, sekarang kita bisa menjawab kalau ini dijumlahkan itu menjadi luas gitu kan. Fx kali dx gitu kan, fx-nya berapa? Ini kan fx itu kan y ya. Ini y-nya. Jadi kalau misalkan sumber x gitu kan, ini y-nya, lalu ini adalah dx-nya, ya kalau dikalikan luas lah. Ya kan, panjang kali lebar gitu kan. Ininya katakanlah panjang, ininya lebar gitu kan. Jadi kalau fx dx ya luas gitu kan. Luas antara kurva yang dia dapatkan dengan sumbu x, ya kan. Jadi eh, kiri kanan kita sudah paham. Yang kiri menjadi y karena jumlah dari segmen y yang kalau kita lihat di minggu yang lalu itu ya, kan gambarnya gini. Nah ini kan semuanya kan dy. Kalau jumlahin ya y gitu kan. Ini kalau yang sebelah kanan dijumlahkan itu luas, gitu kan? Luas itu ya jumlahnya itu ya. Oke. Nah, karena luas dan tertentu, maka disebut integral tertentu. Nggak ada lagi C. Coba kita buktikan apakah ada C, ya. Kita buktikan sekarang. Oke, kita hapus dulu ya. Sebelum kita buktikan C, sekali lagi saya keilmuannya itu ya. Y sama dengan integral fx dx, ya kan? Maka fx dx itu adalah luas yang dibatasi oleh, gitu kan? Oleh kurva fx, ya kan? Lalu batasan dari x-nya, misalkan dari titik A ke B. Maka luas ini itu adalah y integral dari A ke B, ya kan? Dari fx dx, gitu kan. Oke, misalkan ya, misalkan kita punya f besar x punya turunan f kecil x, gitu kan? Oke. Maka ketika kita menjawab ini, y sama dengan integral a ke b fx dx, itu kan sama dengan fx, ya kan? Posisi, namanya posisi ya, dari A ke B ya diartikan sebagai FB dikurangi FA. Itu definisinya ya. Jadi FA A sampai B itu artinya luas yang dibatasi oleh kurva Fx dan segmen dari A ke B. Jadi kalau kita punya F besar X yang turunnya adalah F kecil Fx, maka setelah kita integralkan itu keluar F besar dari A ke B. Nah, itu definisinya adalah FB dulu, baru kurangi FA. Ya kan? Kalau seandainya FB itu ada konstantanya, jadi kalau misalnya kita lihat FB itu adalah eh, Fx, ya, FB lah, ada konstantanya gitu ya. Kemudian kita kurangi FA juga ada konstantanya, terserah kita konstantanya. Ternyata kalau kita buka, ya FB kurang FA. Kemudian C-nya C kurang C habis. Ya kan? Artinya apa? Artinya
ketika kita mengintegralkan yang dibatasi oleh AB, itu C-nya tidak berpengaruh. Ya, terserah mau berapa aja. Akibatnya ya tertentu angkanya gitu, tidak dinamis ya. Mau C berapapun, luasnya segitu gitu. Ya, mau C-nya 10, nanti dikurangi 10 lagi. C-nya 5, kurangi lagi 5 lagi. Ya, jadi ini namanya integral tertentu gitu kan. Oke, kita contoh ya. Contoh. Oke, kita hapus ya. Oke, kita hapus. Misalkan begini ya. Kita punya parabola ya. Parabola begini ya. Jadi parabola ini adalah X kuadrat min 1 ya kan. X kuadrat min 1. Kita ingin menghitung luas antara titik ini 1 dengan 3 ya. Ini luasnya berapa gitu ya. Oke, jadi luas L ini bentar ya, adalah 1 sampai 3 ya kan, dari X kuadrat min 1 dx. Nah, setelah itu baru kita berpikir seperti integral tidak tentu, ya kan? Maksudnya apa? Ya ini kita lihat ini sebagai tidak tentu artinya pangkatnya gimana pangkatnya? Pangkat 2 berarti kan X pangkat 3 ya. X pangkat 3 nama 1 ya, dari 2 ke 3 nama 1. X pangkat 3 gitu kan, dibagi 3 gitu kan, min X ya kan, dari 1 ke 3. Di sini nggak usah lagi tambah C gitu maksudnya, nggak ada C lagi. Karena sama C pun tadi kurangi lagi C di sebelah kirinya. Sehingga ini menjadi masukin 3, berarti 3 pangkat 3 bagi 3, min 3 gitu kan. Minus, masukin 1, 1 pangkat 3 bagi 3, min 1. Nah, gitu ya. Ini sama dengan 27 kurangi ini, 14, 9, kurangi 3, 6. Gitu kan. Minus, ini 1 pangkat 3 ya, bukan 13. 1 pangkat 3. Jadi, ini 1/3 ya, kurangi 1 ini berarti min 2/3. Sama dengan 6, min positif, 6 2/3. Nah, gitu ya. Jadi luas ini adalah sebesar 6 2/3 satuan luas gitu kan, L ini. Dan tidak ada lagi konstanta. Nah, ini namanya integral tertentu gitu. Ya, integral tertentu. Nah, sekarang kalau misalkan kita ingin tahu berapakah luas ini, ya kan? Nah, kita tahu bahwa ini itu di bawah sum X ya. Eh, Wajar lah kalau nanti hasilnya negatif karena posisinya di bawah ya. Tapi kita buktikan ya, kita buktikan. Kalau kita lihat angkanya, itu adalah ini 1, ini min 1 nih. Ya, gambar ini itu adalah dari 1 min 1. Coba kita lihat, berapakah L2? Ya, jadi L2 itu adalah dari min 1, ya kan? Min 1 sampai 1 untuk X pangkat 2 min 1 X, ya kan? Oke. Menghitungnya sama dengan sebelumnya, kayak seperti integral tak tentu, tinggal lihat pangkat, ya. Lihat pangkat, pangkatnya 2, berarti dia pangkat 3, ya, bagi 3, min 1 jadi X, dari min 1 sampai 1, ya kan? Sama dengan, ya kita masukin, ini adalah 1/3, tetap 1 bagi 3, kurangi 1, ya kan? Minus min 1 di pangkat 3, ya min 1 juga, bagi 3, lalu min min 1 gitu kan. Ini adalah min 2/3, ya kan.
Ini kan sepertiga min 1 min 2 per 3. Ini min 1 tambah 1. Min kali min 1 ya. Diselesaikan positif ya, karena besarnya 1. 2 per 3. 2 per 3 pakai min depan, 2 per 3 lagi. Jadi total adalah min 4 per 3. Nah, si min ini sebenarnya adalah karena di bawah sumbu X. Jadi luasnya ambil yang positif. Jadi luas IL2 adalah 4 per 3. Gitu ya, 4 per 3. Oke, kita cari soal yang lain ya. Ini kita hapus dulu. Ya, misalkan fx itu fx itu gambarnya ini ya. Oke, ini gambar apa sih? Ini gambar logaritma ya, ln ya. Ini misalkan ln x ya, ln x, ln x. Kita ingin menghitung berapakah luas yang dibatasi oleh 2 sampai 5. Nah, dari ln X ya. Ini L-nya berapa sih? Jadi L sama dengan eh, integral dari 2 sampai 5 ln X ya. Ln X dx. Nah, gitu ya. Sekarang kita menghitung ln X berapa gitu kan. Ini agak berat nih ya, agak berat nih. Karena kalau fx-nya ln X ya, maka turunannya itu adalah seper X ya, seper X. Tapi kalau misalkan ini fx ln X, ya kan, ini fx-nya berapa gitu ya. Nah, ini agak berat ya, agak berat ya. Jadi ya sampai di sini aja dulu ya. Maksudnya eh, ya integral dari 2 sampai 5 ln x dx gitu kan. Sekarang kita menghadapi persoalan berapakah integral ln x, ya kan? Nah, itu eh, belum tentu bisa diselesaikan dengan cara mudah ya. Nah, itu memang persoalan integral itu adalah seperti ini. Belum tentu kita bisa menyelesaikan eh, fx secara mudah. Tetapi secara teori adalah integral dari 2 sampai 5 ln x gitu ya. Oke, ln x. Integral dari ln x berapa? Nah, itu dia ya. Itu dia belum kita selesaikan ya. Oke. Kalau gitu kita cari soal yang lain ya. Jangan ln x. Oke. Oke, mungkin kita cari soal yang lain yaitu adalah soal seperti ini. Nah, ini adalah E pangkat X ya. Kita ingin tahu berapa luas dari 2 sampai 5. Gitu kan. Berapakah luas ini? Oke, 2 sampai 5. L-nya berapa? Jadi L sama dengan integral dari 2 sampai 5 E pangkat X dx. Oke, kebetulan E pangkat enggak. Ampun, ampun, ampun. Kalau bicara banyak gatuk. Jadi kalau F besarnya X, lalu kita punya turunan F kecil, kalau ini E pangkat X, turunannya E pangkat juga gitu kan.
Ya kalau kita punya di sini F kecil E pangkat X, pasti yang atasnya juga adalah E pangkat X. Ya, E pangkat X. Oke, jadi sekarang ini sama dengan L E pangkat X dari 2 sampai 5, ya kan? Sama dengan E pangkat 5 dikurangi E pangkat 2. Nah, ini jawabannya gitu. Ya kan? Ya kalau kita berhasil bisa menghitung antidiferensialnya itu jadi mudah. Tetapi tidak semua integral apa namanya? Fx yang itu diketahui. Lalu dengan cara mudah kita mendapatkan F besar X. Ternyata tidak mudah, sehingga ada ilmu tentang teknik integral yang akan kita bahas pada pertemuan mendatang tentang teknik integral, gitu kan. Yang perlu diperhatikan hari ini adalah bahwa eh, integral tertentu itu sebenarnya adalah menghitung sebuah kurva, luas kurva yang dibatasi oleh titik X tertentu sama dengan titik X yang lain yang lebih besar atau lebih kecil, dibatasi oleh A, B lah. Jadi kurva yang dibatasi oleh X A, X sama dengan A, sampai dengan X sama dengan B, maka kurva yang dibatasi oleh A, B, dan kurva itu sendiri luasnya adalah integral. Ya, kalau saya ini lagi apa dengan teorinya. Jadi kurva gitu ya, yang dibatasi oleh X sama dengan A sama dengan X sama B, maka luasnya itu L adalah integral dari A ke B, ini fx dot x ya. Ini adalah luas gitu kan. Inilah yang disebut dengan infinite integral. Itu teorinya kayak gitu ya. Infinite integral. Bagaimana menyelesaikan suatu persoalan ini? Maka selesaikan dulu di dalam integral ini dengan infinitive ini sebenarnya berapa sih? Fx besar itu berapa sih? Setelah kita tahu fx besarnya, maka kita tinggal menghitung harga f besar B, udah gitu kita menghitung f besar A, lalu kita selesaikan gitu. Jadi sama dengan FA dikurangi FB. Sorry, FB dikurangi FA. Ya, kalau kita punya fx itu turunannya fx gitu. Gitu ya. Oke, kita contoh ya, barangkali satu contoh ya. Eh, yang untuk kita ketahui bahwa caranya begitu ya. Jadi misalkan fx x pangkat 2 min 2x tambah 4 gitu ya. Berapakah integral yang dibatasi oleh ya jadi luas yang dibatasi oleh 1 sampai 3 x pangkat 3 min x pangkat 2 x tambah 4. Oke, dx. Itu berapa? Caranya ya pertama dihitung sebagai seperti dengan infinite. Jadi X-nya nambah satu gitu ya. Pangkatnya maksudnya. Jadi ini X pangkat 3 per 3 gitu ya. Lalu ini adalah 2. Duanya tetap ya. X pangkat 2 dibagi 2. Kalau 2 ini ngikutin pangkat. Jadi pangkatnya naik. Ini juga pembaginya itu. Pangkatnya 3 bagi 3 juga gitu kan. 4X ya. Kalau konstanta dengan nama X aja ya. Nggak usah bingung-bingung. Baru dibatasi oleh 1 sampai 3. Nah, setelah itu baru masukin angka 3, gitu kan. 3 pangkat 3, 27, bagi 3, 9. 2 oret, tinggal 3-nya. Pangkat 2, 9 juga. Ya. Baru 4 kali 3, 12. Ya. Minus, minus 1 ya. Jadi, kurung sepertiga, tambah
Ini 2 kuadrat 1 saja tambah 4. Nah, gitu, Kang. Sama dengan habis 12 minus ini min 2/3 tambah 4 berarti 3/1/3 ya. Ya, atau min 1 dengan ini dapat 3, 3/1/3. Oke. Kemudian sama dengan 9 kurang 3, 12 kurang 3, 9, kurang ini 3, kecil lagi jadi 8, 2/3. Nah, ini selesai. Bisa, hasil seperti ini. Ini luasnya. Oke, jadi ternyata untuk finite integer itu lebih mudah. Asal, asal hasil dari infinite-nya, F besarnya diketahui gitu. Sepanjang kita tidak berhasil menghitung F besarnya, maka finite juga nggak bisa. Maksudnya agak agak panjang juga gitu. Oke, jadi kalau kita simpulkan, ya, jadi integral tertentu, ya, itu biasanya luas memang, ya. Jadi eh, misalkan Y tetap aja Y itu adalah luas ya. Jadi Y sama dengan A sampai B F X dx. Jadi C itu sebenarnya luas. Hasilnya ya, hasilnya itu adalah luas. Hasilnya itu adalah luas. Walaupun sebenarnya dari teori adalah perjumlahan dari segmen D kecil. Dijumlahin-jumlahin, dapat Y. Dan Y itu, lihat sebelah kanan, fx dx adalah luas. Ya. Jadi besarnya, jadi sejumlah segmen DY kalau dijumlahkan Y dan Y itu sebesar luas yang dibatasi oleh AB fx dx ya, atau sama dengan FB dikurangi FA gitu. Kalau F besar X itu punya turunan Fx. Gitu ya. Oke, sampai di sini kuliah kita tentang infinite infinite digital atau infinite integral ke digital. Infinite integral ya. Integral tertentu. Ya, ini definisinya. Sampai sini terima kasih. Kita akhiri. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.